Kayak dulu orang kenal Ayu Ratna itu adalah orang yang super gloomy, orang yang super tomboy, gothic. Ya mungkin banyak orang yang bilang jarang ngomong, sombong dan lain sebagainya gitu. Jarang ketawa pastinya. Tapi mulai berjalannya waktu sampai akhirnya bisa ke Jepang, bisa mempunyai banyak pengalaman-pengalaman seru yang ada di sana gitu. Balik lagi ke Indonesia, dapat pengalaman baru juga dan akhirnya menemukan seorang yang bisa membuat bahagia gitu. Jadi mungkin sekarang terlihatnya sangat berbeda sekali ya. Sekarang terlihat lebih dewasa mungkin, lebih wanita, tidak seperti dulu. Dan mungkin dalam segi musik pun juga akan banyak perubahan juga. Sangat pengen sekali untuk nextnya tuh aku nggak pengen menyanyikan lagu-lagu sedih lagi. Karena entah mengapa selama aku menyanyikan lagu-lagu sedih itu pasti banyak juga kesedihan-kesedihan atau ya sesuatu kejadian yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakan terjadi. Jadi kedepannya karena sekarang aku juga sudah lebih bahagia, jadi pengen menyanyikan lagu-lagu yang lebih positif dan bahagia biar semua orang yang mendengarkan juga nggak galau-galau terus gitu. Jadi sekarang ini aku lebih pengen menyanyikan lagu-lagu yang bersifat positif dengan lirik-lirik yang lebih positif. Nah mungkin dengan lirik-lirik perjuangan, karena memang setiap manusia pasti ada perjuangannya, perjuangan mendapatkan cinta, perjuangan hidup, ya gitulah pokoknya banyak sekali. Tapi tetap endingnya pengennya bahagia ya, karena siapa sih yang nggak pengen bahagia. Single selanjutnya mungkin lagu itu akan menjadi lagu pertama kali yang aku ciptakan dengan kata-kata yang kebanyakan tentang cinta yang bahagia gitu. Biasanya kan cinta yang menyedihkan gitu. Tapi saat ini ya pengennya nyanyi yang bahagia terus. Dengan ketukan-ketukan, nada-nada dan ritme yang menyenangkan untuk dinyanyikan bersama. Dulu pernah 4 tahun di Jepang gitu, belajar bahasa Jepang sedikit-sedikit juga dan baik-baik teman di sana dan alhamdulillah juga ada Ayushiteru dari sana yang sampai sekarang aku masih kadang-kadang suka ngelihat mereka masih nge-likes foto, video, pokoknya apa segala sesuatu yang aku kerjakan di sini. Jadi aku juga pengen memberikan sesuatu untuk mereka. Makanya untuk next project aku pengen semua lagu tuh mempunyai 3 bahasa. Ada yang Jepang, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Pengennya sih dalam satu lagu ada 3 bahasa seperti lagu Musnah yang waktu itu aku ciptakan. Tapi mungkin kalau misalnya itu pun agak sulit gitu, karena ya bikin lagu dengan 3 bahasa itu tidak gampang. Mungkin akan ada perbedaan versi. Jadi ada versi Jepang, ada versi Indonesia, ada versi bahasa Inggris. Kalau dulu kan aku lebih suka yang dark ya, kayak Shinaringo zaman dulu gitu, terus Korn, Evanescence, terus yang emo juga. Ya banyak lah macam-macam. Mr. Big aku juga dulu suka yang lebih tua lagi. Itu udah lewat sih kayaknya. Sekarang tuh karena memang rencananya aku pengen bikin lagu-lagu yang positif gitu, bahagia gitu. Kayaknya memang aku harus merubah semua itu. Mulai dari warna-warna gitu ya, walaupun aku memang suka banget pakai warna hitam ya. Cuman akan ada sesuatu yang bikin hitam itu menjadi berwarna. Dari mungkin penggarapan video klip atau dari lagunya sendiri gitu. Inspirasi aku sih dari dulu masih tetap Shinaringo banget ya. Karena Shinaringo itu juga kayaknya kok berjalannya step by stepnya tuh hampir mirip gitu sama aku. Dia dulunya dark gitu-gitu kan. Sekarang udah mulai dari sejak Tokyo Jihen sudah mulai lebih bright,
sekarang lebih bright lagi gitu, lebih berwarna-warna lagi gitu. Pokoknya ya tetap suka. Basicnya aku sama musik-musik Jepang dan musisi-musisi di sana gitu sih. Untuk penyanyi di Indonesia sih sekarang sih yang aku lihat lagi super happy banget, dan aku sangat terinspirasi dengan kehidupan dia gitu. Itu malah penyanyi dengan genre lagu yang berbeda banget sama aku, Jazz Andin gitu. Itu kayaknya dia bright banget ya gitu, kayaknya kehidupannya tuh bahagia banget gitu. Nah, aku pengen bisa berwarna seperti itu tapi dalam jenis musik dan genre yang berbeda. Di project ini kalau misalnya dulu aku ada timnya ya, tim ada produser, manager, DLL, banyaklah, ada sound manager, ada sound producer dan lain sebagainya. Kalau yang saat ini aku jalan sendiri, dibantu oleh suami. Jalan sendiri, jadi semuanya itu kita kerjain sendiri juga dengan teman-teman yang aku pilih gitu. Karena kalau misalnya dulu di major label atau indie label yang bukan kita pegang sendiri, itu kan pasti ada sesuatu yang sebenarnya kita tuh nggak pengen kayak gitu, tapi kata mereka ini bagusnya begini aja gitu. Kadang-kadang aku nggak pengen lagu yang ini ditulisnya begini, tapi mereka bilang itu it's okay gitu aja gitu. Jadi kayak ada walaupun sedikit yang dipaksakan ya tapi tetap aja buat seorang musisi kan ada gitunya. Apa yang aku inginkan itu sebenarnya tinggi banget ya, cuman ya karena masih merintis kembali dari awal, jadi ya nggak muluk-muluk juga sih, nggak kayak pas dulu Garasi itu kan sungguh sangat besar sekali ya. Sekarang untuk menjangkau itu kayaknya ya semoga bisa ya, cuman agak susah juga sih untuk awal-awal. Sampai Garasi itu kan dulu ke luar negeri juga, filmnya di setel di Malaysia, di mana, di Jepang, di India, sampai ke India, di Madrid, Spanyol dan lain sebagainya, Jerman juga. Pengennya bisa menyentuh itu ya. Cuman kalau misalnya nggak ada linknya juga susah juga sih. Ya semoga nanti ada jodoh-jodoh, link-link yang bisa membuat musik aku bisa diperdengarkan di negara-negara lain, gitu, di mana aja, especially di Jepang, karena itu menjadi satu tempat yang buat aku itu adalah rumah kedua. Karena aku pernah tinggal di sana dan merasa nyaman gitu. Banyak teman-teman juga di sana, Ayushtir juga banyak di sana. Jadi ya semoga cita-cita itu bisa terlaksana. Amin.